Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yatim Channel guys. Oke, hari ini saya mau share lagi sedikit mengenai Galaxy A55 5G ya. Ya, ini kurang lebih sudah saya beli 1 bulan sebelumnya ya, dan di beberapa video sebelumnya saya sudah sempat share juga mengenai handphone ini, mulai dari proses unboxingnya sama sedikit perbandingan dengan handphone terdahulu yang saya pakai, yaitu Samsung A50 ya. Nah, hari ini setelah sebulan saya pakai, saya mau coba share lagi kira-kira apa yang saya rasakan setelah memakai handphone ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Oke, ada beberapa hal ya guys yang mungkin bisa saya share. Tapi sebelum saya masuk ke hal-hal tersebut, saya mau sedikit kalau kata orang tuh disclaimer dulu gitu ya. Bahwa saya ini mungkin katakanlah mereview handphone ini saya bukan dari sudut pandang seorang expert ya. Jadi saya ini adalah seorang pemakai awam ya. Jadi bukan yang ahli tekno gitu ya, jeroannya seperti apa, softwarenya yang gimana, itu saya nggak terlalu paham. Tapi ini murni yang saya share ini adalah pengalaman saya, apa yang saya rasakan saat memakai handphone ini gitu ya. Kemudian yang kedua, yang saya share ini kecenderungannya adalah lebih membandingkan dengan handphone yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya saya pakai A50, jadi mungkin lebih banyak cerminnya ke arah sana gitu ya. Jadi bukan dengan handphone canggih yang lain ya, mungkin kayak atau yang sejenis ya, mungkin dengan merek lain segala macam, nggak seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk hal yang pertama ya guys ya. Apa yang saya rasakan lah ya waktu pakai ini. Pertama dari sisi fisik ya. Jadi secara fisik ya, handphone ini ya kalau dilihat ya, bentuknya itu kalau menurut saya sih ya eksklusif ya. Karena apa? Dia pinggirannya ini dia mengkotak ya. Jadi beberapa kotak gitu ya, bersudut gitu ya. Kalau bagi saya suka nih ya. Karena desainnya kesannya mewah gitu ya, karena dia mengkotak gitu ya. Nah, agak sedikit berbeda dengan handphone saya sebelumnya yang melengkung gitu ya. Jadi ya bagi saya ini sebuah nilai positif ya. Keeksklusifan, kesan eksklusif ya. Kemudian yang kedua, frame-nya ini nih. Jadi frame pinggirannya ini ternyata sudah dari bahan metal ya. Full sekelilingnya ini metal. Dan itu menambah kesan eksklusifnya dia ya. Kemudian yang berikutnya lagi bodinya ya. Jadi bodi belakang, terutama bodi belakang ya. Jadi bodi belakang handphone ini udah bahannya kaca. Ya, jadi karena bahannya kaca, jadi ya itu tadi ya, menambah keeleganan si handphone ini menurut saya ya. Nah, yang berikutnya lagi mengenai screen-nya. Jadi ini screen-nya ini kan sudah pakai Gorilla Glass Victus Plus ya, dan setahu saya, sepemahaman saya, Gorilla Glass ini udah anti gores. Jadi kalau menurut saya tidak perlu lagi memasang mungkin pelindung screen gitu ya, karena ya sudah anti gores gitu ya. Tapi kalau menurut rekan-rekan saya perlu pasang, mungkin boleh ya di share ya di kolom komentar ya. Nah, yang berikutnya lagi yang membuat saya istilah senang dengan handphone ini adalah tahan air ya, fitur tahan airnya. Ya, jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur IP67 ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia membuat jadi tahan percikan lah ya. Kalaupun dicelup, ya celupannya mungkin ya sekiman dangkal gitu ya, nggak sampai dalam. Tapi ya bagi saya handphone ini kan bukan dipakai di bawah air gitu ya. Jadi lebih banyak pemakaian handphone ini ya pastinya mungkin kalau kayak misalnya naik motor, dipasangin di phone holder, lagi hujan, kena percikan hujan, jadi nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Karena sebelumnya begitu hujan, saya pakai handphone saya bungkus pakai plastik gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut saya berikutnya layarnya cerah ya. Layarnya ini cerah banget sehingga bright gitu ya, ngelihat ininya ya. Kalau kita ngeliat buka aplikasi itu enak gitu, kelihatannya terang gitu ya. Jadi itu ya jadi lebih wow gitulah menurut saya ya. Nah, itu beberapa hal terkait fisik handphone ini yang menurut saya
oke gitu ya, positif lah ya bagi saya kesannya. Nah kemudian ada juga hal-hal negatif dari sisi fisik si handphone ini. Pertama nih ya, jadi handphone ini kalau kita lihat di sisi belakang ya, udah kayak begini ya. Ini karena kebetulan sudah saya pasangin casing ya, guys. Kalau nggak dipasangin casing, ini kamera 3 ini ya. Nih kamera 3 ini menonjol banget ya daripada bodinya ya. Jadi misalkan bodinya seperti ini, gitu ya, dia nongol banget gitu ya. Lensanya itu bisa nongol begini. Nah, sehingga kalau dia nongol, waktu dia diletakkan di atas meja, begitu dia jadi handphonenya tuh jadi agak miring gitu ya, ketahan gitu loh. Nah bagi saya, waduh itu jujur agak kurang srek lah kalau di saya ya, sehingga saya memutuskan untuk memasang casing seperti ini. Nah casing seperti ini juga dengan dipasangnya casing seperti ini, kalau boleh jujur ya, kesan eksklusif yang tadi saya share di awal itu jadi agak apa ya, tertutupi sama si casing ini ya. Bahan apa, frame yang metalnya jadi nggak kelihatan banget gitu ya. Bahan kaca yang tadi mewah di belakang ini juga jadi nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Ya tapi itu tadi ya, itu pilihan lah ya. Jadi kita mau yang seperti apa ya, itu kembali lagi kita. Tapi kalau saya lebih prefer saya pasangin casing ya, karena supaya kameranya apa ya, lebih terlindungi aja sih ya, walaupun bukan kamera frame ini ya, bukan lensanya yang kena, tapi pinggirannya ya tetap aja jangan sampai lah kalau saya begitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang menurut saya agak apa ya, mungkin jadi sedikit ganjalan gitu ya bagi saya, size-nya ini agak terlalu besar kalau menurut saya ya. Jadi handphone ini size-nya gede guys ya. Dengan keeksklusifan yang tadi itu, otomatis size-nya juga agak besar, sehingga ini agak sedikit kurang nyaman bagi saya saat saya masukkan di kantong ya. Dulu waktu pakai A50 dia lebih tipis dan lebih ramping, itu di kantong mungkin ya lebih nyaman saya ya. Tetap kadang-kadang nih ya, saya kalau lagi sholat gitu ya, handphone suka di kantong. Nah waktu pakai handphone lama yang A50, waktu sholat itu kayaknya nggak masalah saya ada handphone di kantong. Begitu pakai ini rasanya lebih berat dan rasanya lebih besar pula. Jadi kayaknya saat duduk di antara dua sujud itu kayaknya ganjel banget gitu ya. Dan juga itu tadi ya, ya bobotnya lumayan lah ya, bobotnya lumayan berat handphone ini. Oke guys, itu dari sisi fisik. Nah kemudian ada satu hal lagi yang saya coba soroti, yaitu dari sisi baterai ya. Nah baterainya ini saya seneng. Kenapa? Kapasitasnya besar, 5000 mAh. Nah 5000 mAh ini ya lumayan lah ya, kita buka-buka ini nggak khawatir cepat habis baterai gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan handphone saya yang lama yang sebelumnya A50 tadi seperti saya bilang itu cuma 4000, jadi ya hampir tiap hari ngecas. Kalau ini kadang nggak tiap hari lah ya, kadang saya pernah dua hari baru ngecas gitu ya. Nah kadang juga yang jelas nggak satu hari ngecas lah ya, satu hari lebih, entah 1,5 hari, hampir 2 hari kurang dikit gitulah baru ngecas ya, karena kapasitasnya yang besar ya. Kemudian yang kedua, dia sudah fast charging ya, bukan fast charging, super fast charging. Jadi sehingga untuk ngecas kita nggak perlu waktu yang lama lah ya. Saya pernah ngecas dari kondisi 15% sampai full itu durasinya kurang lebih cuman 1,5 jam. Ya nggak, ini ya kasar aja ya, rough aja waktunya. Karena sekilas waktu itu saya hitung ya kira-kira 1,5 jam. Nah terkait baterai ini juga ada hal yang menurut saya agak kurang lah menurut saya. Jadi handphone terkini itu kan kayaknya sekarang udah banyak yang wireless charging ya, nggak perlu kabel gitu ya. Ternyata di dia belum ada gitu loh. Nah sehingga ya mau nggak mau kita tetap lah ya harus bawa kabel charger itu ke mana-mana, atau nggak bawa power bank gitu ya. Padahal kalau dia sudah bisa wireless charging, waduh mantap nih. Ya tapi nggak mungkin sebanding juga lah ya dengan harganya kali ya. Ya karena ini kan harganya ini handphone kalau kata orang istilahnya itu mid range ya. Jadi mungkin ya belum difasilitasi yang seperti fitur seperti itu. Ya. Oke, kemudian aspek berikutnya yang mau saya share yaitu mengenai kameranya. Nah, kameranya ini yang saya suka yang pertama itu saat low light ya. Waktu saat low light itu yang saya rasakan itu lumayan terang ya, cukup terang lah. Ya, sehingga
enak ngelihatnya waktu kita bikin video segala macam. Nah, saya udah pernah ada contoh beberapa video yang saya shoot waktu low light pakai handphone ini waktu sholat Id di Istiqlal. Itu saya pakai handphone ini tuh, ya. Itu bisa dilihat lah terangnya seperti apa, walaupun itu masih gelap banget gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya suka itu ada salah satu fitur tuh yang dual recording. Jadi handphone ini memungkinkan ya untuk melakukan perekaman dari dua sisi sekaligus ya. Contoh aja nih ya. Nah, dual recording itu seperti ini nih. Nih. Ya, jadi kita bisa tuh ngelihat ini sama ngeliat depan, ngeliat belakang sama ngeliat depan nih contohnya ya seperti ini. Dan ini bisa dibalik. Tuh. Mau yang depan yang mana, yang ini. Nah, ini bisa digeser-geser juga nih. Mau ditaruh di sini, oke, gitu ya. Mau ditaruh di belakang, oke, ya. Kita balik lagi nih misalkan ya. Abis itu ini bisa juga ukurannya bisa dikecilin. Nih, tuh mau dibikin lebih kecil gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu fitur yang saya suka ya dari handphone ini ya. Mungkin fitur baru ya, tapi yang jelas itu yang termasuk yang saya suka. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang menurut saya kurang ya dari kameranya handphone ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia waktu low light itu dia terang. Nah, tapi saat waktu ngerekam video si low light, jadi kalau kita lagi jalan melangkah gitu ya, saat kita sambil recording, waktu kita napakkan kaki itu kan ada getaran ya, der gitu ya. Nah, itu ternyata efeknya sampai ke si kameranya. Jadi dia pas saat kita getaran hentakan gitu, dia sedikit kabur gitu loh. Nah, itu yang menurut saya mungkin agak agak kurang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga saya tuh lupa nih, tapi ya di A50 itu ada settingan, tapi saya juga lupa nih ya. Kalau kita buka kamera, otomatis langsung masuknya ke video, jadi bukan ke foto. Jadi kalau kita buka kamera di sini, pertama yang terbuka itu adalah foto gitu ya. Nah, setahu saya ada settingan yang bisa langsung ke video. Nah, di handphone ini saya nggak nemu nih. Nah, mungkin kalau rekan-rekan ada tahu caranya, boleh share ya di kolom komentar ya. Karena enak lah kalau gitu. Karena kan saya pakai ini utamanya untuk video ya. Jadi kalau ada video-video yang tiba-tiba ada momen-momen yang harus direkam dengan cepat pakai video, jadi kita buka aja langsung larinya ke video, pengennya sih gitu ya. Nah, kemudian di kamera selfie ternyata tidak ada stabilization-nya. Jadi stabilization itu cuma ada di kamera utama aja yang ada di belakang ya. Di kamera selfie itu tidak ada ya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin plus minus dari sisi kamera. Nah, kemudian yang berikutnya ini dari sisi editing video. Saya pernah share di video sebelumnya mengenai edit video untuk aplikasi Insta360 ya. Di handphone sebelumnya saya pakai Insta360 itu putus-putus ngelek-ngelek gitu dia ya. Nah, kemarin saya coba ya edit video dari dari aplikasi Insta360 yang footage-nya diambil dari kamera Insta360 ya. Nah, dimasukkan sini dengan resolusi 4K, ini jalannya smooth ya. Jadi itu membuat saya jadi bisa ngedit lah ya, ngedit video dari Insta360 di handphone ini ya, terutama kalau mau masuk ke short segala macam itu bisa lebih cepat. Ya. Kemudian satu lagi hal positif yang terakhir mungkin ya, itu dari sisi NFC. Nah, ini yang bikin saya happy nih ya. Handphone ini sudah dilengkapi NFC. Dan sehingga untuk isi e-money atau flash itu bisa lebih gampang ya, dan bisa juga contactless payment istilahnya gitu. Nah, yang mungkin saya bisa share juga sekalian di NFC ini. Jadi posisi NFC handphone ini setelah saya cari-cari, kemarin saya coba cari di bawah segala macam, kok kayaknya nggak detect, ternyata posisi di sini NFC-nya. Ya. Jadi kalau rekan-rekan mau ini ngisi e-money atau flash, arahkannya kartunya di sini ya, di sebelahnya si kamera ya. Kalau kita naruhnya di bawah gitu ya, seperti yang dia ini nggak kedetek. Kemarin saya coba di sini nggak kedetek, tapi begitu saya geser-geser saya nemunya ternyata di sekitaran sini ya. Oke guys, mungkin itu aja beberapa hal yang saya suka ya dari handphone ini. Ini impresi saya juga memakai handphone ini kurang lebih selama ya sudah jalan 1 bulan lah ya saya pakai handphone ini overall.
saya happy, dan memang nanti handphone ini juga memang lebih banyak saya fungsikan untuk ngevlog ya, jadi terutama dari sisi videonya. Oke guys, sekali lagi terima kasih udah ngikutin video ini dari awal. Jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, komen, dan share video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.